Matologi ya. Jadi matologi kalau di luar negeri sebenarnya menyebutnya yologi ya. Ini bentar ya. Oke, hari ini kok nggak masuk ya. Bentar. Saya, oke, ya, saya bisa. Udah lama nggak Zoom jadinya agak. Nah, oke. Matologi di Indonesia dikenalnya matologi ini dari Pak Arman Sibuea dari Medan. Itu guru saya ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin mengenalnya banyaknya orang itu kan iridologi kayak gitu ya. Paling banyak orang kenal iridologi. Kemudian sebenarnya ada lagi sklerologi, mempelajari sklera, kemudian pupilogi gitu ya. Pupilogi itu pupil. Sehingga ketika di Indonesia dijadikan satu dinamai matologi gitu. Ya, jadi awalnya saya tertarik untuk belajar mata ini cerita dulu ya pengantarnya sebelum kita masuk ke materi. Jadi basicnya untuk belajar matologi itu sebenarnya apa? Jadi biar menyampaikan itu tidak salah ya. Jadi tepat kalau iris itu ya untuk mendeteksi turunan, nggak bisa dia dikatakan untuk mendiagnosa penyakit ya. Tapi potensi daripada ke depan itu akan menjadi penyakit. Jadi awalnya saya tertarik belajar matologi ini karena kalau kita belajar herbal ya, saya dari farmasi ya, kemudian tertarik dengan bahan alam. Kemudian kalau kita ada herbal, kemudian orang datang dengan keluhan, gejala. Nah, bagaimana ini sesuai dengan masalahnya ya, sesuai dengan sakitnya, sesuai dengan penyakitnya. Nah, bagaimana ini kita tahu bahwa ini sesuai dengan sakitnya, herbalnya itu kalau sakitnya ini tuh herbalnya apa gitu. Awalnya belajarnya karena itu ya. Karena kalau kita hanya melihat gejala ya, kita bicara melihat gejala, orang datang sakit kepala gitu. Sakit kepala itu apakah dia murni karena kepalanya, apakah karena dia banyak pikirannya, ataukah itu mungkin organ liver atau empedunya bermasalah, ataukah karena kurang oksigen, ataukah ada banyak kemungkinan seseorang itu satu gejala, tapi dia ada banyak penyebabnya ya. Kalau kita gambarkan kan kayak gini ya. Kayak ini ya. Oke. Oke. Jadi ketika seseorang itu ya, ketika seseorang itu sakit ya, dia gejalanya aja yang kita lihat. Kalau kita gejala yang kita lihat, tapi apa sumbernya? Apakah dia stres, apakah pola makan yang buruk, apakah di situ banyak toksinnya dalam tubuhnya, apakah kurang tidur, ada banyak penyebabnya. Makanya kalau kita hanya tahu gejala, dulunya itu coba-coba aja trial error aja. Jadi kalau orang sakit ini, oh katanya itu bagus pakai pegagan. Kalau sakit kepala, oh ya udah Pak, coba aja pakai pegagan. Oh kalau sakit ini, oh sakit lambung kasih temulawak bagus kasih temulawak. Kemudian setelah dilihat tuh kok apa namanya prosesnya itu kurang optimal. Kadang cocok, kadang enggak kayak gitu. Makanya itu perlu belajar diagnosa ya. Diagnosa itu apa untuk mengetahui sumbernya dari mana. Ya ketika sumbernya sudah tahu, maka solusinya itu mudah. Apakah dia mau diterapinya apa, kemudian pakai nutrisinya apa, oh, solusi herbalnya apa, apakah dia ada masalah emosinya juga kayak gitu ya. Jadi apa yang dia butuhkan tubuhnya itu. Nah, sedangkan orang kalau suruh bercerita, dia belum tentu menceritakan, misalnya dia punya masalah, nggak mungkin dia menceritakannya. Dia sendiri bingung dengan tubuhnya, apa masalahnya. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita mata itu
dia menjelaskan tanpa orang lain berbicara ya. Nah, jadi melalui tanda yang ada di mata kita bisa tahu apa yang terjadi pada tubuh seseorang itu meskipun dia tidak banyak bercerita. Meskipun nanti ada konfirmasi, tapi kita bisa tahu oh ini potensinya kemungkinannya sakit ini, sakit ini, sakit ini. Jadi dari berbagai kemungkinan itu kita saring mana yang paling mendekati dia masalahnya apa kayak gitu ya. Awalnya kenapa tertarik belajar matologi ya. Oke, hapus saja. Itu awalnya tertarik belajar matologi. Apa ini masalahnya? Ya, ini kan perlu yang pertama adalah memang arahnya diagnosa ya. Tapi diagnosa di sini bukan diagnosa untuk mendeteksi penyakit karena itu kan ranahnya dokter ya. Tapi untuk mendiagnosa organ mana yang perlu kita detox, organ mana yang perlu dinutrisi. Apakah kliennya itu butuh mungkin ada masalah emosional, lah itu kita harus tahu masalahnya di mana. Sehingga kalau solusi itu ada banyak, nggak masalah. Yang penting itu dia tahu sumber akarnya tadi ya. Dengan gambarnya pohon itu kan dia bawahnya itu yang tidak nampak itu kan adalah penyebabnya ya, tidak nampak penyebabnya. Kemudian dia buahnya, cabangnya kan itu gejalanya ya. Kalau hanya yang dilihat buahnya gejala apa namanya gejalanya itu kan susah menentukan apa penyebabnya itu. Nah dari situ belajar matologi. Awalnya kenalnya itu dari ideologi. Nah, saya belajarnya dari HPA ya, di Pak Haji. Pakai center langsung dilihat kayak gitu. Ya ada tambahan. Kemudian siapa sih di Indonesia yang canggih gitu ya, iridologi, sklerologi. Kemudian Bapak Haji belajar sama Pak Arman ya. Arman. Jadi kalau mau ikut mendalami ini kan secara dasarnya, tapi masih bisa digunakan untuk praktek. Tapi kalau mau mendalami belajar iridologi, bisa kalau ikut offline tuh sama Pak Arman. Saya ngajarnya online aja. Jadi setelah itu mendalam, oh iridologi, kemudian ternyata sklera itu juga bisa menjadi alat deteksi. Kemudian juga ada pupil juga bisa menjadi deteksi. Kemudian dari Pak Arman, nah, ternyata ilmunya ini itu kan dari luar negeri ya. Nah, kemudian saya belajar sama yang meneliti iridologi, ada John Andre, macam-macam ya. Belajar dari Amerika, ada Brenda, kemudian belajar di Brazil pun itu juga ada institusi iridologi ya, ada dokter Paulo, semacam ada banyak, ini berkembang ya. Jadi kalau asosiasinya di luar negeri itu namanya IIPA ya, International Iridology Practice Association kalau nggak salah. Nah, ini ada asosiasinya kalau di luar negeri kayak gitu. Banyak mendalam sekali. Jadi kalau belajar iridologi diteliti terus sampai awalnya dulu itu orang meneliti iridologi itu untuk mendeteksi penyakit ya. Oh begini-begini. Kemudian semakin teliti lagi orang mulai bisa mendeteksi bahwa mata itu mengetahui perasaan seorang, mengetahui emosinya, mengetahui karakter apa yang dia bawa dari lahir, kemudian ada traumatik apa yang dia bawa kayak gitu itu diteliti terus lama-lama apa namanya semakin terbuka ya kayak puzzle-puzzlenya itu ya. Bahkan bisa tahu oh pada waktu usia berapa bayi itu mengalami traumatik di dalam kandungan. Nah, apa yang terjadi ketika dia di dalam kandungan itu ada traumatik, kemudian apakah ibunya kekecewaan terhadap pasangannya itu sangat semakin dalam ya. Jadi bukan hanya fisik tapi sudah menyeluruh. Makanya saya tertarik kenapa belajar diagnosa lewat mata ya, matologi ini ya. Dipelajari, soalnya ada banyak banget informasi yang bisa didapatkan kalau kita mempelajari. Memang agak apa namanya rumit ya kelihatannya. Itu karena kita menginginkannya terlalu banyak informasi langsung bisa semuanya. Jadi memang harus belajarnya bertahap ya. Apa yang bisa dipraktekkan harus dipraktekkan dulu, harus dilihat dulu benar nggak ini ilmunya gitu ya. Jadi diuji ini benar nggak gitu ilmunya. Nah, jadi harus dilihat diuji pada dirinya sendiri. Nah, ketika belajar ini tujuannya kan sebenarnya seperti yang udah disampaikan Mbak Zumrotul, ini kan untuk preventif ya. Preventif orang agar tidak sakit, preventif orang jatuh ke depresi, preventif bagaimana dia agar rumah tangganya tidak bermasalah, dia mampu
artinya apa namanya dengan anaknya baik. Jadi preventif ya tujuannya. Bagaimana untuk mencegah. Jadi ini memang bukan seperti itulah nasibmu bukannya, tapi ini ketika kita tahu apa yang kita bawa, bagasinya apa itu, harapannya untuk mencegah, oh ini bagasinya dari turunannya, mungkin dia punya masalah terkait dengan pasangan, itu sehingga ketika belajar ilmu ini, ketika tahu kondisinya, oh saya itu seperti ini, maka bagian mana dari saya yang harus diperbaiki emosinya, bagian mana dari saya yang harus diperbaiki nutrisinya, mana ususnya perlu dibersihkan, sehingga sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, jadi holistik itu yang menyeluruh, ya fisiknya, ya emosinya, ya spiritualnya, jadi ya harus menyeluruh semuanya. Makanya diagnosanya juga harus menyeluruh. Jadi itu manusia itu bukan hanya yang fisik, ya. Jadi dia juga ada emosinya, dia juga ada spiritnya. Jadi itu kenapa satu organ ya mata tapi mampu membuka berbagai informasi. Itu yang saya pelajari di matologi ya. Jadi ada banyak memang diagnosa pakai wajah bisa, pakai lidah bisa, pakai tangan bisa. Itu ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini saya fokus saja ke matologi ya, karena saya merasa nah, ini sudah cukup dan nggak pernah selesai belajar. Ada informasi lagi, ada banyak sekali, diteliti terus, akhirnya banyak terbuka di mata itu ternyata banyak informasi, tinggal kita mau milih informasi yang mana. Kalau kita pengennya, aku pengen tahu kondisi tubuh gimana, oh ambil aja informasi tentang kesehatannya, informasi tentang fisiknya. Oh aku pengen tahu karakter bawaanku itu seperti apa, emosi yang terpendam itu seperti apa. Oh lihat aja emosinya, itu ada banyak ya. Ada banyak informasi, tinggal kita mau ngambil yang mana. Itu diteliti terus sampai sekarang masih berjalan terus penelitiannya. Nah, makanya ketika dapat mungkin pelatihan atau kok banyak banget lah, memang ini sangat banyak informasinya. Tapi kita fokus dulu apa yang paling mudah dipakai. Misalnya kita apa namanya mau meresepkan herbal kayak gitu. Oh berarti kita fokus ke pasti fisiknya yang bermasalah kayak gitu. Itu kan di chartnya itu kan ada banyak nama-namanya ya. Itu kan kalau harus paham anatomi fisiologinya. Tapi kita fokuskan aja yang penting-penting kayak gitu ya. Jadi bacanya oh ginjal, jantung, paru-paru, daerah di zona atas itu ya kepala. Jadi fokus yang hal-hal yang utama dulu. Jadi nggak semuanya langsung dipahami, itu berat. Makanya harus belajar itu secara umum dulu. Paham ini arahnya iridologi, sklerologi itu kemana. Baru kita belajar satu bagian dulu, satu bagian. Lama-lama kayak puzzle itu dia tersusun ya. Sebenarnya ini kan kita menyusun puzzle kita ya. Oke. Nah, jadi ada bagian dari oh diri manusia itu kita teliti. Oh ini fisiknya, kemudian pakai emosinya, kemudian perilakunya, semuanya sehingga dia apa nama tersusun menjadi bentuk diri kita. Lah itu pelajari semuanya ditambah terus informasinya sehingga puzzle-nya semakin lengkap ya. Nah, itu belajar terus kayak gitu. Nah, tujuannya kan kita biar lebih mengenal diri kita. Jadi ini utamanya sebenarnya apa namanya kita belajar ini tuh untuk diri kita sendiri ya, diri dulu. Banyak kita temukan terapis itu masih usianya belum apa namanya belum tua, tapi dia sudah kelahan atau dia sudah kena stroke lah apa macam-macam sakit ya. Jadi bukan sakit itu muncul tiba-tiba. Mau diperiksa, mau nggak diperiksa, ya dia tetap berjalan sebenarnya. Nah, ketika kita tahu prosesnya itu kan bisa dicegah ya. Hanya prosesnya itu kadang tidak terbaca di lab ya, karena belum mungkin memenuhi batas standarnya kayak gitu ya. Tapi prosesnya itu nggak kebaca. Tahu-tahu orang kena kanker, bukan tahu-tahu orang kena serangan jantung. Itu bukan tahu-tahu, tapi itu sudah berproses. Hanya ketahuannya itu kalau sudah jadi sakit, lah prosesnya itu sebenarnya mata itu sudah menunjukkan tandanya ya. Jadi kita membaca tanda. Bukan di matanya kita melihat organ jantung, bukan di mata kita melihat organ ginjal, tapi itu tanda. Tanda kalau organnya begini, dia meresponnya di mata itu tandanya seperti apa gitu ya. Jadi ini kan proses menuju seorang bahaya danger. Nah, itu prosesnya ini kan nggak kebaca. Makanya orang tiba-tiba sakit. Bukan tiba-tiba, tapi dia sudah proses. Hanya kadang orang, nggak usah
cek atau memang dicek bisa jadi nggak kelihatan, tapi mata sudah menunjukkan, oh ini waspada ini masalah di jantungnya, harus dijaga organ jantungnya kayak gitu. Ya benar, kalau orang nggak percaya, oh saya sehat-sehat aja, nggak ada masalah, nggak sakit, nggak ada keluhan gitu. Tiba-tiba dia kena stroke, itu banyak apa namanya cerita kayak gitu. Tahu-tahu dia ada benjolan di leher kayak gitu. Di prosesnya ini, sehingga ketika kita tahu kondisi kita, alatnya apa biar kita tahu mengecek kondisi kita. Kan masa kita harus dibedah kayak gitu ya, untuk tahu organnya gimana gitu. Nah ternyata orang meneliti. Nanti dari zaman dulu, kemudian ternyata ada respon pada mata ya. Apa yang terjadi pada tubuh itu ada respon tanda muncul di mata. Apakah ini terkait dengan penyakit mata? Enggak ya. Jadi ketika ada tanda, oh ini lemah di jantungnya. Bukan berarti matanya itu sakit mata, enggak. Itu hanya tanda. Jadi itu hanya tanda ya. Simbol ya, itu tanda. Jadi kita hanya membaca tanda-tanda ya gitu. Nah, tapi ya dia kan batasnya gini. Ya bagaimana kita tahu prosesnya ini? Ya tubuh sendiri yang bercerita kayak gitu ya. Jadi kayak Gmap-nya ya. Tubuh sendiri yang bercerita, ini loh kamu tuh punya masalah kayak gitu ya. Bacanya lihat di mata ya. Tubuh sendiri yang bercerita. Oh, ini ada proses menuju sakit, menuju kanker yaitu bisa 5 sampai 10 tahun muncul tandanya. Tapi kita nggak mengatakan bahwa pemilik mata itu kanker ya, karena itu kan bukan ranahnya, tapi ada potensi menuju ke situ. Tapi kalau orang nggak percaya, bisa muncul, memang muncul kayak gitu ya. Memang muncul tumor, kanker kayak gitu. Nah ini fokus kita adalah bagaimana mencegah itu terjadi. Sehingga ketika seorang terapis, oh sudah kelelahan ini, sudah terapinya over gitu, dilihat, oh ini jantungnya sudah merah, berarti dirinya harus istirahat gitu ya. Meskipun kondisinya masih kuat untuk nerapi kayak gitu. Nah, ternyata kalau nggak tahu itu kan jadi sakit akhirnya. Nah, ketika sakit belum tentu orang itu sakit itu ya ada dua kemungkinan, dia bisa sembuh atau dia tidak bisa sembuh. Karena kan meskipun ya dia canggih, ada herbalnya begini-begini, tapi belum tentu ketika konsumsi herbal yang terbaik, terapi ini belum tentu dia membaik. Makanya lebih penting kita mencegah, karena ketika sakit ya belum tentu bisa balik lagi seperti awal. Nah, itu masalahnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana ilmu ini untuk mencegah agar tidak terjadi sakit ya. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi ini penting ketika kita banyak melakukan aktivitas, mungkin pola makannya kurang terjaga, emosinya itu kita tahu batasnya. Jadi kita tahu batas ya. Boleh makan yang mungkin asalkan tidak berlebihan. Artinya ada batas. Bagaimana tahu batas ini? Kayak alarmnya berbunyi. Oh ini sudah stop ini. Nah, kita lihat mata. Karena ada beberapa orang yang memang dia itu secara ketahanan tubuhnya itu kuat. Nah, kalau di mata nanti dijelaskannya di bawah ya. Ketahanan tubuhnya kuat. Jadi ya kalau dia belum sakit yang parah ya nggak mengeluh apa-apa. Tapi bukan berarti dia tidak sakit. Dia hanya tidak merasa sakit, tidak merasakan keluhan. Nah, tahu-tahu muncul jadi, loh kok ini tahu-tahu kok gula darahnya langsung tinggi, tahu-tahu kok ada benjolan itu. Karena dia tidak merespon apa namanya. Kalau dilihat dari gejalanya dia termasuk tipe yang kuat sehingga tidak sering muncul keluhan. Lah itu jadi masalah ya. Nah, ini pentingnya kita ngecek. Jadi utamanya sebenarnya di sini adalah bagaimana agar ya praktisi terapis konsultan itu tahu posisi diri kita sehingga agar tidak jatuh sakit mengobati orang lain tapi dirinya juga harus dijaga. Gimana cara jaganya? Ya kita harus tahu dulu posisi kita itu kelemahannya di mana. Oh ini sudah warning nih harus berarti harus menjaga kayak gitu ya. Itu dasarnya di pengantarnya. Oke. Kemudian ini dia iridologi itu kita melihat tanda di iris. Iris itu yang warna coklat ya. Warna kalau di ada mata coklat, kemudian nah, kalau luar negeri itu ada biru, ada iris campuran yang berwarna-warna itu iris namanya. Ya, kita kan coklat ya. Nah itu iris. Nah ilmunya kalau kita pelajari berarti ilmunya iridologi ya. Yang banyak orang mungkin kenalnya awalnya baru iridologi. Nah iridologi ini dia mendeteksi warisan ya, keturunan yang artinya iris mata itu adalah turunan.
corona. Jadi apa yang muncul di iris itu adalah bawaan lahir. Jadi dia sifatnya potensi. Belum tentu itu sakit ya, itu bawaan lahir gitu. Meski ada tanda yang dia itu bukan dari warisan, tapi dia dapatan dari lingkungan. Juga ada yang dia ada dijelaskan di bawah ya. Kemudian kalau sklera kita membaca yang warna putihnya ini. Putihnya nanti kita baca oh garis merahnya ini tandanya garis merahnya ini dicat itu zona apa gitu ya. Tandanya di sini. Bukan sakit mata ya. Jadi bedanya itu ketika orang sakit mata garis merahnya sakit matanya membaik, garis merahnya pudar. Tapi kalau memang itu tanda organnya yang bermasalah, dia yang nggak pudar ya tetap garisnya ada ya meskipun sakit matanya sudah sembuh. Itu bedanya ya. Jadi merah-merah itu bukan iritasi ya, jadi bedakan dengan iritasi mata. Kemudian yang dalam, nah di sini ya, yang hitam itu namanya pupil. Makanya pupilogi. Nah ini pupil ini tepi-tepinya ini untuk mendeteksi masalah tulang, tulang mana yang kira-kira itu bermasalah, tidak pas tempatnya, kayak gitu itu dilihatnya di zona pupil. Oke, intas dia. Jadi analogi matologi kan itu seperti kitab ya, seperti kitab yang kita bawa ya, kitab perjalanan hidup dari mulai kondisi fisiknya, dulunya, orang tuanya gitu ya, tertulis di mata. Jadi ini seperti kitab. Bisa mendeteksi tulang gitu ya, ada masalah di gangguan tulang, kita lihatnya di pupil. Kemudian seluruh tubuh ya, organ-organ tubuh itu hanya dicat ya, organ-organ tubuh, kemudian bisa mendeteksi emosi, deteksi emosi jadi macam-macam. Jadi ini seperti kitab, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kitab tentang diri kita. Seberapa banyak kita mampu membaca. Jadi sudah tertulis. Hanya seberapa kita mampu membaca semakin banyak yang kita baca berarti semakin kita mengenal diri kita ya. Nah, berarti kalau baru pahamnya iris ya, berarti yang dibaca yang tentang iris. Oh, iris yang bab fisik. Oh, yang dibaca bagian skleranya. Oh, yang dibaca bagian emosinya. Jadi seberapa banyak pengetahuan kita tentang ilmu ini ya. Nah, ini hanya salah satu diagnosa. Kalau pakai yang lain ya boleh itu kan pilihan ya. Yang bebas mau pakai diagnosa yang lain ya silakan gitu ya. Ini salah satu eh, metode yang digunakan untuk bagaimana kita mengenal diri kita gitu. Setelah kita kenal diri kita pelajari dari iris mata kita, kemudian baru kita baca punya orang lain. Baca tandanya orang lain, terus kita bantu bagaimana dia itu kayak menuntun kayak Gmap bagaimana kita tuntun orang itu apa sebenarnya masalahnya, apa dia punya emosi apa, ceritanya apa, kita tuntun pakai metode ini ya. Jadi ini ya ini kan diteliti, jadi diuji apa yang sudah disampaikan itu diuji benar nggak ini ilmunya kayak gitu ya, diuji ilmunya benar nggak gitu. Jadi ini bukan hanya saya nyampaikan, ini kan diteliti oleh banyak orang, jadi uji aja ilmunya kayak gitu. Benar nggak apa yang disampaikan itu harus dibuktikan. Nah, nanti ketemu semakin banyak yang dibaca matanya itu akan semakin paham sendiri ya. Ya belajarnya itu ya memang dari kliennya ya, di foto mata semakin sering kayak gitu malah paham polanya kayak gitu. Jadi memang harus banyak praktek ya. Banyak praktek dan kita fokus ke apa masalahnya kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu kalau diskusi atau bertanya itu kalau kita belajar konsep-konsep itu belum tentu bermanfaat bagi yang bertanya. Tapi pertanyaannya itu ini ada kasus orangnya begini begini begini. Kira-kira masalahnya apa ya? Kasih foto matanya, kasih irisnya, kasih skleranya. Coba kita cari dari pendekatan matologi mampu nggak ini membuka kayak tadi puzzle-puzzlenya, menyusun puzzle dari dirinya itu apa sebenarnya masalahnya. Jadi mulai belajarnya kayak gitu. Jadi berbasis dari praktek ya, berbasis dari pengalaman apa masalahnya itu. Jadi kita diskusikan bersama gitu ya. Ketika kita tahu oh ini masalahnya di zona adrenal kah, tulang kah, kemudian kita kasih solusi, dicoba ini efek enggak kayak gitu ya. Benar enggak ini gitu. Jadi kita melihatnya dari berbasis kenyataan ya. Di apa masalahnya, kemudian mana foto matanya kayak gitu. Kita coba cek, kita coba pakai ilmunya ini untuk
menjadi map ya, map arahnya orang ini tuh kemana kayak gitu ya. Jadi awalnya dulu saya nggak pakai metode ini ya, jadi ya kurang tepat gitu ya, kurang ya kadang tepat kadang enggak, jadi kadang ya 50-50 kayak gitu. Tapi setelah belajar kita tahu memang masalahnya apa itu ya lebih optimal, lebih ngefek ya atas izin Allah itu lebih apa namanya lebih tepat ya. Oh solusinya begini, oh ini pasnya ini gini. Jadi ada perubahan perkembangan terhadap klien itu ya ketika diberikan ini herbal ini dengan masalah ini, oh ini maksudnya seperti ini, oh benar itu. Jadi kalau orang sudah belajar namanya matologi itu kadang ada yang mengatakan "Kok ini tahu tuh semuanya, kadang katakan dukun lah, ada yang kok ini paham banget itu meskipun nggak banyak cerita, ada yang mengatakan apa namanya kok tahu tentang diri saya padahal nggak banyak cerita kayak gitu. Jadi banyak cerita kayak gitu ya setelah belajar itu. Tapi ya syaratnya itu harus memang konsisten dan ya sabar, harus belajar sama praktek ya. Jadi semua informasi yang didapat itu akan menjadi ilmu, menjadi manfaat itu ketika diuji sendiri, jadi dibuktikan sendiri, baru dia beneran paham. Kalau masih dalam tahapan, ini saya sampaikan, ini kan tahapannya informasi ya. Saya menyampaikan informasi ya kepada Bapak Ibu ya. Tapi paham-paham itu nanti ketika itu dipraktekkan ya, dipraktekkan ketemu kasus, oh dulu pernah disampaikan seperti ini, oh bener nggak ini? Nah, cocokkan kayak gitu. Jadi memang harus dipraktekkan gitu. Apa harus punya kamera kayak gitu ya? Ya sebenarnya sekarang sudah ya pakai ya nanti. Jadi kalau ada kamera ya lebih bagus ya, artinya apa namanya lebih ada dokumentasinya, kemudian lebih bagus kayak gitu ya. Bisa pakai Canon Exus, kemudian saya pakainya Canon PowerShot, bisa juga. Kemudian kamera sekarang pun juga bagus ya, kalau kamera HP itu saya lihat tuh banyak orang yang konsultasi itu ya online kayak gitu. Jadi dia nggak harus datang ke Ganesha ke Jogja, itu dia foto pakai kamera HP itu ya bagus, irisnya kelihatan gitu ya. Irisnya square-nya itu kelihatan. Jadi kamera sekarang juga bagus. Yang penting kalau ada fitur makronya itu dicek ya. Di HP-nya itu kalau ada fitur makronya itu diaktifkan kalau mau foto iris kayak gitu. Nah, kemudian center ya. Center itu penting ya. Jadi udah bagus ini kameranya, tapi kurang terang. Jadi tetap aja nggak usah dibaca, Bu. Sebenarnya bisa, tapi kurang detail. Jadi kalau mau harus senternya terang. Kalau biasanya pakai Polis Mini Sword ya. Bisa dibeli di marketplace atau lewat admin juga bisa. Jadi biar terang. Jadi udah bagus kameranya, udah bisa moto, tapi kurang terang kayak gitu. Nanti kalau ada HP-nya diaktifkan di makro. Atau kalau HP-nya belum bagus, belum punya uang kamera, pakai loop ya. Loop atau kaca pembesar. Pakai kaca pembesar itu ya. Tapi tetap pakai senter ya. Tetap aja kalau iris itu nggak pakai senter yang nggak terang kayak gitu. Pakai loop, cari yang perbesarannya itu 10 sampai 40 kali. Ya kalau perbesarannya 3 kali, 5 kali ya nggak begitu jelas ya. Cari yang 10 sampai 40 kali. Hanya kalau loop atau kaca pembesar itu dia nggak bisa ada dokumentasinya. Tapi kalau kepepet punyanya itu yang apa? Pakai loop kemudian digambar di penuh kertas ya, garis-garisnya itu di mana skleranya atau irisnya itu lubangnya di mana, itu juga bisa. Jadi atau kalau HP-nya nggak ada makronya bisa pakai makro tambahannya. Juga usahanya di marketplace pakai lensa makro ya, juga banyak ya. Tapi yang penting adalah center, jadi harus tetap di center semuanya. Kalau nggak di center tuh nggak terang soalnya. Jadi bebas kalau Canon ini kan banyak kan udah ya, ada apa namanya, belum ada yang baru ya, barang lama ya, barang second ya. Tapi kalau ada ya saya pakai itu ya. Nah itu bisa pakai HP juga bisa, sekarang banyak sih. Dicoba aja, kalau ada kamera coba aja, bisa enggak kayak gitu. Yang penting diaktifkan makronya ya, gambar bunga itu ya, makro itu diaktifkan kemudian di center yang penting itu. Nah itu nanti caranya dijelaskan ya di belakang. Jadi harus memang dipraktekkan. Nggak apa-apa apa namanya, mungkin belum punya semua, ya udah dilihat aja pakai center langsung kayak gitu. Kemudian ditanyakan kayak gitu ya. Nah itu biar berguna. Oke, kita kembali ke sini. Oke, gitu ya. Kita masuk ke
Materi iridologinya. Iridologi yaitu ilmu untuk melihat kelemahan organ dan karakter perilaku yang dibawa sejak lahir dengan melihat tanda-tanda pada iris mata. Ini tandanya, oh ini ada bahan serat, lakuna, ada warna sora, kayak gini ya. Ini yang dibaca tandanya. Oh ini juga ada tandanya, ini putih, ini tandanya apa, kayak gitu ya. Nah ini tandanya apa, itu nanti dibaca ya. Itu kan ada, udah dibagikan chartnya ya. Chartnya itu memang pakai yang bahasa Inggris. Nah biar apa namanya terbiasa ya. Oke, itu dari Bernard Jensen. Oke, ini tadi ya udah apa yang tunjukkan iridologi, kelemahan dan kekuatan sistem tubuh, kemudian akar penyebab penyakit ya tadi ya, apa sebenarnya akar masalah penyakitnya itu. Kemudian karakter atau perilaku bawaan ya, itu bisa dilihat di iris matanya. Kalau emosi bawaan itu kan namanya bawaannya, jadi dilihatnya di iris. Ideologi ya. Apa yang dia bawa karakternya kayak gitu bisa. Tapi ini bukan mengfikskan ya, artinya bukan berarti apa yang di iris itu adalah itu dirinya. Ya udah nasibnya seputaran daripada di irisnya itu juga enggak ya. Artinya itu adalah posisi awal. Jadi kalau orang mau berubah, oh saya ternyata seperti ini posisinya, berarti saya perlu berubah, perlu memperbaiki ya gitu ya. Itu nanti kita belajarnya di ideologi emosional ya. Jadi sebenarnya kita itu seperti ini kayak kaset ya, CD ya. Secara tidak sadar apa yang dibawa oleh orang tua, kemudian 7 tahun pertama. Nah ini penting katanya belajar ideologi emosional 7 tahun pertama itu dia sudah tercetak di CD kayak itu ya. Gambaran itu kayak CD, apakah sudah diinstal programnya 7 tahun pertama itu sudah tercetak di situ. Setelah itu kalau dia nggak sadar, dia hanya memainkan daripada kasetnya itu. Ya, hidupnya seperti itu terus. Makanya ada yang mengatakan bahwa ya iris itu ya nyatanya hidupnya ya seperti itu, seperti yang di irisnya karena dia tidak sadar. Dia sebenarnya sudah terprogram apa yang dibawa oleh orang tuanya itu ya. Misalnya dia tipe yang mudah marah atau dikit-dikit bisa marah kayak gitu sudah tanpa dia sadari ya karena dia sudah terprogram waktu masih di dalam kandungannya. Jadi apa yang dibawa itu seperti dia hanya setelah 7 tahun dia hanya menjalankan kasetnya. Jadi ya dia bentuk kehidupannya kalau dia nggak sadar itu ya seperti iris itu ya di iris itu kan ada tandanya. Dia ada tahunnya sampai 60 tahun. Apakah dia itu orangnya jadi pada tahun keberapa dia introvert, bisa juga dia pada waktu usia berapa dia mengalami depresi, kemudian dia jadi lebih banyak keluar, dia jadi takut, dia jadi lebih berani. Itu ada eh, Lorito itu meneliti dari 0 sampai 60 tahun ya. Ya kecenderungannya seperti itu, tapi itu bukan memfikskan ya. Kalau memfikskan namanya jadi meramal. Jadi itu ada potensi dia berpola seperti itu polanya. Nah, kalau dia nggak tahu program apa sebenarnya yang sudah tertanam sejak dia dalam kandungan, ya dia hanya menjalankan daripada program itu nggak sadar. Ya sesuai iris hidupnya nanti, sesuai yang sudah terlihat di iris. Makanya kalau belajar ini bab emosi itu memang harus hati-hati ya, karena bisa juga digunakan untuk kalau orang tahu kelemahannya ini, oh emosinya begini, dia bisa dimanfaatkan. Jadi harus memang menggunakannya dengan bijak ya, kalau bab emosi gitu. Jadi karena nanti bisa tahu, oh orangnya begini, tipenya begini, kayak gitu ya. Dalam itu bab emosional ya. Kalau mau pelajaran dalam. Itu contohnya. Sama kayak fisiknya, itu kan secara emosi. Fisiknya dia membawa kelemahan orang tuanya, misal diabetes ya gitu ya. Dia ada tandanya, dia akan kecenderungannya diabetes. Dia bisa, dia diabetes kalau dia tidak sadar pola hidupnya seperti orang tuanya. Akhirnya itu dari yang potensi dia menjadi aktual. Awalnya dia punya potensi dia potensi diabetes begini gitu. Kemudian dia menjadi aktual. Nah, aktualnya ini potensi ini kita lihatnya di iris karena kan dia bawaan. Kemudian aktualnya kita lihat di skleranya. Makanya tidak bisa kita mengatakan bahwa seorang itu ada masalah gangguan ginjal kalau hanya dari iris karena dia kan potensi belum menjadi. Kalau kita mau melihat apakah sudah berproses, sudah bermasalah, itu lihatnya di sklera. Makanya harus dikombinasi ya. Harus dikombinasi iris dan sklera.
Kalau iris saja nggak bisa dia untuk apa namanya menyatakan bahwa seseorang itu organnya saat ini bermasalah apa enggak itu kurang tepat ya, karena dia kan sifatnya hanya bawaan. Makanya kita harus konfirmasi bagaimana kondisi saat ininya di sklera. Sklera itu yang warnanya putih. Kalau kita lihat tuh ada garis-garis merah ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu lihat di cermin, kalau belum ada kamera dia di cermin, di center itu kelihatan nggak garis-garis merahnya kayak gitu. Nanti itu organnya di mana yang bermasalah. Itu di bab sklerologi ya materinya. Nah, kita belajar di iris dulu. Oke, siapa saja yang bisa menggunakan iridologi? Seorang kiropraktor atau praktisi tulang membantu mengetahui bagian tulang yang memerlukan perawatan. Jadi ini bukan berarti dibaca itu selesai masalahnya, tapi dia tahu sumber masalahnya di mana. Baru kita permasalahannya pakai apa diselesaikannya ini. Apakah di terapi, apakah perbaikan nutrisinya apa, kemudian herbalnya apa, kemudian perbaikan emosinya apa, baru akan tindakan. Jadi ini bukan berarti dianalisa kemudian dia sembuh, tapi ini bab mengetahui sumbernya. Nah, tindakannya ini terserah sesuai dengan keahlian Bapak Ibu ya. Saya baca itu kan banyak juga yang terapis, konsultan macam-macam yang kesehatan. Jadi sudah paham lah kalau bab terapi itu lebih paham lah ya, karena sudah banyak juga terapis ya. Nah ini untuk mendeteksi sumbernya. Nanti terserah mau pakai terapi apa ya yang sesuai kayak gitu. Yang penting tahu sumbernya. Kemudian terapi pijat, tebak punggung, bekam, mengetahui organ mana yang lemah yang memerlukan perawatan kayak gitu ya. Misalnya ini skleranya adanya di jantung kayak gitu. Berarti di beca, tebak punggung atau bekam di daerah zona jantungnya. Dan kalau herbalis, nutrisionis berarti dia mencari herbal atau nutrisi yang tepat sesuai dengan kelemahan organ yang terdeteksi. Kemudian tenaga kesehatan bantu mengetahui penyebab sakit pasien. Kemudian psikologi ya, karena kita bisa membaca apa bawaan dari lahirnya itu, apa yang dia bawa karakternya. Ini mungkin membantu bagi yang konsultasi terkait dengan emosi. Kemudian bisa diri sendiri ya, utamanya ya diri sendiri untuk mengetahui siapa dirinya. Ya, bagaimana fisiknya, bagaimana emosinya, kemudian potensi kelemahan dan kekuatan tubuh, karakter, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam diri, baik fisik maupun psikis. Nah, ini paling penting adalah diri sendiri. Makanya semua harus belajar. Minimal kalau nggak dipakai untuk praktek, itu untuk mengenal dirinya sendiri, untuk tahu kondisi dirinya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Diri sendiri. Nah, kemudian ini perhatiannya. Jadi, hematologi ya ini menurut saya tidak menggantikan peran dokter, psikolog, psikiater maupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini bukan berarti terus ini mendiagnosa penyakit itu bukan ranahnya ya, karena di aturannya itu kan bukan ranahnya mendiagnosa. Jadi hematologi tidak mendiagnosa penyakit, tapi berupaya membantu untuk menguraikan benang merah permasalahan dari klien, sehingga bisa memberikan solusi yang tepat bagi klien. Jadi ini bukan, kalau saya itu tidak menggunakan ini untuk mendiagnosa penyakit itu. Tapi melihat, oh ini Bu, misalnya ada tanda, oh dia akan mengarah ke batu ginjal. Oh ginjalnya ini perlu dirawat, perlu dinutrisi, perlu diberikan herbal. Oh minumnya cukup, nutrisinya bagaimana, herbalnya apa. Kemudian kalau ini tidak dijaga dengan pola hidup seperti itu, ya dia akan benar menjadi batu ginjal kayak gitu. Tapi itu akan proses menjadi batu ginjal. Tapi tidak mengatakan bahwa oh ibu ini kena batu ginjal, oh ibu ini kanker, itu bukan ranahnya ya. Kalau saya pribadi. Jadi ini toh dia tahu apa enggak kan sama aja, dia diperbaiki juga akhirnya. Kan yang penting apa organ yang perlu diperbaiki. Apa organ yang perlu diseimbangkan kembali kerjanya kayak gitu ya. Jadi enggak mendiagnosa. Kalau mendiagnosa itu mesti takut bawaannya kalau ngecek itu. Nah, dokter aja kan belajar bertahun-tahun untuk belajar mendiagnosa ya. Jadi kalau mendiagnosa nanti takutnya salah, nanti takutnya loh saya dicek nggak ada masalah ya, nggak ada kistanya, kok katanya kista kayak gitu ya. Nah, nanti ketika gitu kan jadi bingung, sehingga takut ya kalau apa namanya baca. Jadi ini untuk menutrisi dan menyeimbangkan kerja dari organnya yang bermasalah kayak gitu. Jadi orang mau percaya apa enggak, ya monggo, kita kan hanya mendampingi. Ini loh petamu di sini, jalanmu ke sini loh, kamu harus menjaganya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau dia percaya apa enggak itu kan kembali ke masing-masing ya. Sehingga ya monggo mau percaya apa enggak kayak gitu.
itu kan tubuhnya sendiri yang bercerita kayak gitu ya. Tapi kalau orang menggunakan hematologi untuk ini kamu jantungnya bermasalah, ini kanker, ini orang tuh akan takut dan di dokter aja nggak mengatakan seperti itu gitu ya. Kok ini banyak banget sebutkan penyakitnya, ada yang pernah cerita gitu. Jadi orang jadi takut cek malah. Jadi takut nanti didiagnosa macam-macam gitu. Jadi kita bukan diagnosa tapi bagaimana kita membantu, nah, membantu apa nama kayak coaching gitu ya. Bagaimana klien itu menuju dia sehat ya, sehat secara fisik, sehat secara psikisnya kayak gitu ya tujuannya. Ini kita masuk ke sejarahnya ya. Kajian tentang mata sebagai jendela kesehatan tubuh sudah ada sejak lebih dari 6.000 tahun. Jadi ini ilmu yang bukan berkembang baru kemarin atau tahun kemarin atau apa namanya puluhan tahun kemarin, tapi ini sudah lama ya. Jadi sebenarnya akarnya itu akar keilmuannya sudah kuat ya, karena ini sudah lama ditemukan sudah lama. Nah, itu dipraktekkan di Tiongkok kuno dan oleh dokter Hippocrates di Yunani kuno. Iridologi modern, kemudian kan dia berkembang terus. Ada iridologi klasik, kemudian dikembangkan iridologi modern, dikembangkan di Eropa dan Amerika Utara sejak akhir 1800-an. Termasuk teori bahwa daerah tertentu dari iris sesuai dengan area tubuh tertentu. Jadi ketika ada tandanya, oh ada tanda di sini, zona ini, oh dia ada potensi itu kelemahan. Jadi orang ngecek, oh, orang sakit ginjal, oh dari irisnya itu mana sih yang tandanya. Nah, dia teliti terus akhirnya terbentuklah chartnya itu ya. Jadi chartnya itu ya direvisi-revisi terus ya dari awalnya itu ya enggak sedetail itu. Bahkan sekarang pun sudah ada perkembangan daripada chartnya yang dibagikan tuh dikembangkan lagi ya. Tidak persis seperti itu juga. Tapi secara umum seperti itu. Jadi diteliti lagi sehingga lebih mendekati apa namanya lebih sesuai ya, lebih sesuai gitu. Diteliti terus. Jadi memang proses panjang menemukan organ-organ yang dicat itu kan sangat banyak ya. Itu juga lama. Kemudian awalnya ya bagaimana iridologi ditemukan dan berkembang. Jadi orang mungkin sudah banyak mendengar ya cerita iridologi itu berawal dari apa namanya burung hantu ya. Nah, iridologi mula-mula ditemukan secara kebetulan pada awal tahun 1820 oleh seorang laki-laki bernama Ignaz von Peschelzy. Sudah bacanya. Dekat Budapest, Hungaria. Si Ignaz yang pada waktu itu berumur 11 tahun berjuang melawan seekor burung hantu yang mengerikan dengan cengkraman kuku-kukunya yang tajam. Tanpa disengaja, kaki burung hantu patah dalam perlawanan dengan si Ignaz. Suatu saat kedua Nah, makhluk itu ya burung dengar. hantu sama Ignaz ya, kemudian bertatapan mata dan si Ignaz melihat satu goresan hitam pada irisnya, selaput pelangi matanya si burung hantu. Kemudian si Ignaz membalut kaki si burung hantu dan memeliharanya sampai sembuh dan jinak. Walaupun kemudian sudah dilepaskannya, namun si burung hantu tetap saja tinggal di kebunnya sampai belasan tahun kemudian. Belakangan hari, si Ignaz mengamati goresan hitam pada iris burung hantu tadi berubah jadi goresan putih. Pertanda sudah sembuh barangkali pikirnya. Disitulah dia mulai berpikir lebih lanjut bahwa mungkin ada hubungan antara mata dan kaki burung hantu. Jadi ini awalnya ya. Awalnya, oh ternyata ketika ada perubahan pada tubuh, itu ada perubahan pada iris matanya. Ada perubahan. Berarti di situ ada sesuatu. Nah, orang luar negeri kan suka meneliti ya. Kemudian apa ini maksudnya? Apakah ada kaitannya antara perubahan pada fisiologis tubuh itu ada perubahan pada tanda di mata gitu. Kemudian itu menjadi awal untuk dilakukan penelitian terkait dengan mata ya, terkait dengan irisnya. Kemudian Ignaz tumbuh jadi remaja dan masuk fakultas kedokteran. Setelah dewasa dan bekerja di rumah sakit sebagai seorang dokter, dia tetap mengingat keadaan mata iris si burung hantu itu dan berpikir mungkin pada diri manusia seperti itu juga. Jadi itu kan pada hewan ya, benar nggak pada manusia? Ya harus diuji itu. Artinya mungkin ada hubungan mata dengan bagian tubuh lainnya. Maka setelah berada di rumah sakit, dia dapat kesempatan untuk mengamati mata para pasien dari satu orang ke orang lainnya dan seterusnya. Dari pengamatannya selama bertahun-tahun, dapatlah ia suatu keyakinan bahwa setiap penyakit yang serupa atau sama dari orang ke orang selalu memberikan tanda pada daerah tertentu yang sama pula pada iris mata orang-orang bersangkutan. Makanya orang tanda gangguan jantung, kemudian sudah diiris ada kesamaannya apa? Nah, kemudian oh ada kesamaannya di sini di zona lakunannya di sini gitu. Nah, kemudian ditulis chartnya ini oh ini zona jantung kayak gitu ya. Dia prosesnya lama ya untuk
melihat kesamaannya itu. Dan itu pun direvisi terus, diperbaiki terus. Nah, kemudian dilanjutkan ya. Kemudian muncul seorang Amerika, Dr. Bernard Jensen ya, yang ini dinamakan Bapak Iridologi ya, yang pada waktu itu masih muda, tertarik dan masuk dalam lingkungan ini. Kemudian dia tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian melalui penelitian-penelitiannya tentang iridologi ini secara sendiri atau dengan kelompok selama lebih dari 50 tahun. Jadi orang sana meneliti itu ya lama. Tahun 1930 berhasil menyederhanakan penemuannya dengan membuat suatu diagram atau peta iridologi. Sebagai hasil pemeriksaannya iris dari ya, kurang lebih 350.000 orang yang lebih. Untuk mendapatkan catnya itu ya kan lama ya, untuk ini sakitnya, cari sakitnya yang sama semuanya, jantung semua, ginjal semua, kemudian lihat di mana letak yang itu sama, nah baru dibikin cat. Jadi lama bikin catnya itu, dan nggak ngasal ya, artinya itu dicoba banyak orang ya, yang dapat digunakan dengan mudah dalam membuat analisa atau pembacaan keadaan yang terjadi pada tubuh seseorang melalui iris dengan hasil yang tepat gitu ya. Meskipun kalau kita baca di Google itu kan iridologi itu dikatakan hoax, dikatakan itu banyak informasi seperti itu ya. Karena awalnya iridologi itu potensi. Jadi ketika iridologi itu dikatakan untuk mendeteksi benar nggak ini jantung, sakit jantung, benar nggak ini sakit ginjal, ya belum tentu pas karena kan dia membawanya potensi ya. Jadi dia membawanya dari orang tuanya, tapi kalau itu dikatakan masalah dari penyakit dari orang tuanya masih bisa ya. Tapi kalau dia dikatakan sakit dari tanda irisnya itu belum tentu ya. Kayaknya ada yang mengatakan penelitian dulu itu iridologi itu tidak tepat lah gitu ya. Karena dia melihatnya hanya iris. Nah, kan dia namanya iridologi ya. Dia hanya melihatnya potensi ini ya. Potensi seseorang apa namanya bermasalah kayak gitu ya. Yang paling kalau diteliti di Korea itu yang paling tinggi persentasenya benar itu zona pencernaan. Zona pencernaannya. Irisnya itu yang paling mendekati tinggi ya 80% lebih. Itu pencernaan. Pencernaan itu lambung, kolon kayak gitu. Nah, ini masih potensi, makanya ini harus dicek di keleranya. Oke. Jadi kemudian kita masuk ke ini. Nah, ini masih sejarahnya ini. Nah, kemudian ada juga ada pengaruh daripada Islam ya, dari Ibnu Haytham yang menemukan kamera itu ya. Di Barat, iridologi pertama kali muncul pada abad pertengahan dengan serbuan pengobatan Arab yang berfokus pada semua aspek mata, dari anatomi hingga operasi ya. Pada abad ke-12, Hildegard von Bingen tahun 1098 sampai 1179, seorang Jerman biarawati, menetapkan dasar untuk model iridologi berdasarkan individualisasi dan resep pengobatan yang dipersonalisasi. Yang keduanya merupakan tujuan dari iridologi modern. Jadi maksudnya dipersonalisasi itu setiap orang itu spesifik sebenarnya, nggak bisa disamakan ya. Artinya meskipun keluhannya sama, sebenarnya orang itu dia punya tanda spesifik ya. Harusnya ini tuh sama-sama gejalanya sakit kepala ya. Tapi apakah itu diobatinnya di kepala kan belum tentu. Makanya pengobatan itu sebenarnya individu. Nah, makanya harus dicek itu memang masalahnya apa. Kalau keluhan banyak kemungkinan ya. Nah, itu itu dia mengawali untuk iridologi bahwa pengobatan itu adalah personalisasi ya, personal masing-masing orang ya harusnya kayak gitu. Dia harus melihat pada setiap orang. Ini kan dari anatomi mata ya. Nanti ditemukan oleh Ibnu Haytham. Hildegard mulai menempuh jalur kedokteran pada usia 45 tahun, dipengaruhi oleh dunia Arab dan mungkin oleh sekolah Salerno. Dia menulis manuskrip Cause et Cure ya, penyebab dan penyembuhan dan fisika. Jadi penyebab dan penyembuhan ini yang mengawali, ini dasarnya iridologi modern ya, bahwa pengobatan itu adalah personal. Jadi dia tandanya kan beda-beda setiap orang. Makanya lebih tepat itu ya personal, apa masalahnya kayak gitu ya. Cek dulu kayak gitu ya. Meskipun ada beberapa orang tuh yang sama ya, apa namanya. Oh, kalau keluhannya ini ya kemungkinannya ini. Nah, tapi kalau mau lebih fokus, lebih tepat, lebih detail ya memang harus dicek. Tapi kalau jangan keterbatasan atau ya diambil secara umum ya. Tapi sebenarnya paling lebih tepatnya memang setiap orang dicek. Nah, itu pakai dicek foto matanya dulu gitu. Kalau keluhannya begini 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 gitu. Nah, kalau dia kasus yang nggak berat memang harus dilihat dulu. Oh, foto matanya kayak gimana, irisnya gimana, skleranya kayak gimana kayak gitu ya. Biar lebih
tepat untuk empatan, makanya personal. Nah, ini cara foto matanya ya. Cuci tangan yang bersih ya. Nah, ini ketiga sama klien. Jadi, tangannya bau kan dekat dengan hidung ya, jadi rasa bau kayak gitu. Kalau enggak pakai sarung tangan kayak gitu ya. Jangan berkeringat kayak gitu. Kalau enggak pakai sarung tangan. Kemudian diperlukan 2 orang. 1 orang foto dan 1 orang yang membuka mata ini ya. Kadang ada orang yang hanya 1 orang aja, dia 1 orang yang foto, 1 orang dirinya sendiri yang membuka kelopak matanya ini ya. Buka kelopak matanya. Nah, sehingga kadang buka kelopak matanya itu kurang kebuka, sehingga kadang kelopak matanya itu di sini. Nah, jadi ini kan ini nggak kelihatan atasnya ini. Nah, makanya bagusnya itu diperlukan 2 orang. Artinya 1 orang yang foto, 1 orang lagi yang dia membukakan kelopak mata daripada klien ya. Dan kalau dibuka sendiri itu ya kurang lebar mukanya, sehingga tanda-tanda garis-garisnya itu nanti bisa ketutup. Nah, jadi diperlukan 2 orang, satu buat foto, satu buat membuka kelopak matanya. Kemudian center ya ini penting, mengarahkan senternya harus terang gitu ya. Ke bagian mata untuk penerangan gitu ya. Kalau pakainya senternya yang apa namanya mini polis SWOT ya, SWOT ini dia kan ada 2 pengaturan ya. Satunya yang dia cahayanya itu mengecil, satu yang cahayanya itu menyebar, terang itu ya menyebar, lebih besar lagi menyebar. Nah kalau dia yang kalau ditarik kepalanya itu kan dia mengecil. Nah, mengecil ini digunakan untuk iris karena dia butuh cahaya yang terang dan fokus. Kemudian kalau sklera itu butuh cahaya terang yang menyebar ya. Nah ini pakai yang kepalanya itu diturunkan, yang lebih besar ya. Ini untuk sklera. Biasanya kalau pakai HP, kalau sklera cenderung lebih mudah difoto ya, karena kan cahayanya nggak harus fokus, tapi dia bisa terang yang menyebar gitu. Itu pakai senter biasa kadang masih bisa kelihatan ya gitu. Kalau iris memang harus terang ya, harus terang biar kelihatan kayak gini. Ini kan fokus kecil ya cahayanya. Nah kalau ini kan dia lebih terang menyebar itu. Ini kan lebih kelihatan kecil ya. Nah kalau senternya sedikit redup, ininya kan jadi melebar. Ininya kurang terang, kurang begitu kelihatan ya. Nah ininya kurang begitu kelihatan. Kurang terang. Makanya harus memang kalau iris itu harus terang kayak gitu. Memang kelihatannya agak perih gitu ya, harus ditahan sebentar. Tapi itu nggak apa-apa ya untuk mata. Nah, sebenarnya kan nggak berlama-lama berjam-jam dia ya. Tapi itu cuma sebentar, memang agak perih sedikit ya gitu ya. Terutama kalau orangnya sering di depan gadget itu, biasanya agak perih ya. Tapi makanya harus latihan terus biar ketika foto orang lain itu cepat. Karena kalau kelamaan dia kan nggak nyaman ya. Perih apa panas kayak gitu. Makanya harus motonya latihan cepat kayak gitu. Latihan diri sendiri dulu kayak gitu. Kalau belum bisa iris, foto skleranya. Skleranya ini kan bisa untuk melihat fisik bisa, emosi bisa. Tapi kalau mau lebih dalam tahu tentang bawaan dirinya, emosionalnya itu memang kuncinya di iris. Di iris matanya kayak gitu. Jadi tinggal coba aja pakai senternya yang nanti foto itu. Atau lihat di apa namanya cermin, nah sambil di center di kalian. Nah ini fotonya kayak gini. Ini pakai kamera. Pakai HP juga kelihatan ininya irisnya. Yang salah dia diaktifkan makronya. Di pengaturan misalnya di kamera, kemudian ada pengaturan lainnya itu ya. Tinggal pilih yang gambar bunga untuk foto mata biar lebih bagus. Oke. Kalau foto yang bagian atas ini ya, caranya ini. Pertama kalau mau foto iris, kelopak atas dan bawahnya itu dibuka sehingga iris ini ya. Kelopak foto untuk foto iris dia atas dan bawah kelopaknya dibuka. Kemudian kalau dia foto yang baik sklera bagian atas, ini cukup dibuka, tarik atasnya. Ditarik di atasnya, kalau bawah itu ya berarti dia bawahnya ditarik, kelopaknya. Kalau tengah, tarik atas sama bawah. Ini juga tarik atas sama bawahnya. Tarik di atas sama bawahnya biar kelihatan. Nah ini ya contohnya. Kita lihat di YouTube ya. Ini ya. Ini kalau pakai kamera. Ini kita lihat cara bukanya aja. Kelihatan nggak YouTube-nya? Saya tak tutup dulu ya.
Oke, kita coba lihat. Oke, kita masuk YouTube. Ini kalau pakai kamera ya. Tapi kita lihat cara buka matanya. Kamera Canon untuk foto iridologi. Dari Pak Arman ya. Sahabat matologi, Bisa hidupkan kamera. lihat di YouTube-nya. Dengan tampilan seperti ini. Muncul huruf V. Nah, selanjutnya Anda klik yang ada gambar daun yang di sudut sini ya. Nah, ini tekan Juga sampai dia muncul makronya. seperti ini. Nah, baru tekan tekan kamera. OK. Nah, selanjutnya Anda harus matikan bleach seperti ini. Nah, Oke. Nah, bila tampilan Oh gitu. Ini ya. Ini ya. Kayak gini aja ya. Sudah seperti ini, Anda akan bisa melakukan foto iridologi baik iris ataupun sklera ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana cara potret mata pasien untuk dapat hasil yang lebih baik menggunakan kamera iridologi Canon ya. Kita harus gunakan tambahan alat bantu senter karena bleednya sudah kita matiin. Yang pertama, senter ini fungsinya ada dua. Bila Anda ingin foto sklera, Anda bisa tarik ya kepala dari senter ini seperti ini. Tujuannya agar cahayanya mengecil. Ini untuk foto iris. Kemudian apabila Anda ingin foto sklera, Anda dorong kembali kepala dari senter ini untuk memecah cahaya. Ini tampilan untuk potret pengambilan foto mata sklera. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan bagaimana cara pengambilan foto. Oke, sahabat hematologi, sekarang saya akan coba mempraktekkan bagaimana demo untuk foto iris. Ya, kita mulai dari iris. Tadi kita di awal sudah katakan bahwa center itu kita gunakan fokus cahaya agar tampilannya fokus dan kecil. Nanti hasil akhirnya di mata juga akan kelihatan kecil. Nah, dalam sesi pemotoan kita ada pasien, kita menggunakan asisten agar hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kita mulai sekarang untuk praktekkan foto mata iridologi. Oke. Nah, posisi pasien dulu di depan Anda dan ini dibuka ke belah dua matanya kiri dan kanan. Coba tampilin atas bawah. Nah, pemilik mata fokus lihat pada hidung Anda agar mudah untuk Jadi itu ya. Jadi kalau foto irisnya, kalau Pak bagian atas sama bawahnya dibuka, kemudian senternya diarahkan ke irisnya. Jadi kalau nggak pakai kamera pocket ya, itu pakai HP juga kayak gitu sama. Oke. Kemudian sebelah lagi kita tampilin seperti ini. Nah, ini caranya cahaya ini diukur sesuai dengan lekukan mata si pasien ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil foto untuk sklera. Apabila sklera ini center kita kembalikan kepada pencahayaan yang pecah. Seperti ini. Oke, kita coba lihat ke atas. Pasiennya kita suruh melirik ke atas seperti ini. Oke, kemudian ke bawah. Oke, kemudian ke samping. Oke. Kemudian ke samping. Oke. Nah, jadi dalam pemrosesan foto sklera kita ambil foto sebanyak 4 kali kiri dan kanan. Selanjutnya untuk melihat hasil tampilan yang sudah kita foto untuk ke televisi, di sisi kamera sini ada yang namanya kabel HDMI AV. Nah, ini dibaca ya, ini lanjutannya. Jadi kalau harus mata kanan dan kiri ya, karena kan beda chartnya antara kanan sama kiri. Jadi yang kebalik itu ya organnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nanti kalau belum jelas lihat di YouTube untuk bukanya. Gitu. Oke, ini ya tadi ya cara foto matanya. Nah, chartnya itu sudah saya berikan soft copy-nya ya. Nah, itu jangan disebar di sosmed ya. Chartnya itu. Chartnya itu kan R itu
mata kanan. L itu yang mata kiri. Kan bahasa Inggris. Saya kasih terjemahannya. Kalau enggak dicari di Google Translate juga bisa kayak gitu. Kita fokuskan ke organ-organ yang utama aja. Jadi fokus untuk melihat zona utama jantung, ginjal, kemudian pencernaan, lambung, kolon, kayak gitu ya. Macam-macam paru-paru dan lain-lain. Fokus kayak gitu. Fokus ya itu dulu, ke organ-organ utama dulu. Jadi nanti apa namanya, chartnya pembahasannya mungkin pekan depan ya. Bahasanya pekan depan. Kita baca terkait tanda-tanda yang ada di chartnya, kemudian tanda-tanda yang ada di iris mata, kemudian kita cocokkan dengan di chart itu zona mana gitu yang bermasalah ya. Kayak gitu. Oke, ini yang harus diperhatikan ya, menentukan iris kanan dan kiri. Karena kalau ini salah, ya salah bacanya karena kan chartnya beda ya. Kalau dilihat chartnya itu dibagikan di grup berkebalikan apa namanya. Ada zona tiroid jantung itu dibalik. Jadi berkebalikan letaknya. Jadi kalau salah menentukan kanan atau kiri ya salah bacanya. Makanya ini penting. Sudah motonya bagus, nah, tapi dia nggak bisa membedakan mata kanan dan kiri. Jadi mata kanan dan kiri itu mata dari pemilik mata, bukan yang moto. Nah, gampangannya ini kita lihat kalau di tengah-tengah ini kan ada hidung ya. Hidungnya ini kan ada namanya ini kantus ya. Kantus gampangannya gini kalau sudah difoto. Nah, sini kan hidungnya ya. Nah, zonanya namanya kantus. Sini ya hidungnya. Oke. Jadi kalau kantusnya di sini, ini hidungnya, ini namanya, ini kan sebelah kanan ya. Ini kanan kita ya. Ini baca kanan, mata kanan itu. Yang mudah. Kemudian kalau ini, nah kan di sini, ini kantusnya ya. Ini kayak pertengahannya ini, menuju hidung. Nah ini kiri, berarti ini mata kiri. Juga mudahnya. Kalau melalui iris juga bisa. Jadi ini kan pupil ya, ini pupil. Kemudian ini tepinya iris ya di sini. Jaraknya ini ke sini. Kalau ini lebih dekat daripada sini ke sini, jadi lebih dekat yang ini, maka ini mata kanan. Nah, kalau ini kan lebih pendek ya. Kalau ini kiri, yang lebih pendek ini ya. Lebih pendek, ini kan lebih panjang ya ke tepinya. Ini lebih pendek, makanya ini mata kiri. Karena lebih pendek yang dipakai. Tapi kadang orang bingung, ini kok hampir mirip ini kanan apa kirinya kayak gitu. Nah, daripada bingung, nggak usah bingung, lihat aja ininya. Ini jelas ya kalau di sini, kalau dihitung ini. Pokoknya yang ada kantusnya ini, yang di sebelah ini. Kantusnya di sebelah mana dari diri kita. Kalau dia di kiri, ya dia mata kiri. Kalau dia di kanan, berarti dia mata kanan. Gitu. Bisa juga lewat iris. Hanya kalau iris kadang orang bingung ini kok hampir mirip. Perbedaannya kan tipis ya. Kayak gini kadang hanya kalau sekilas kadang nggak gitu jelas itu mata kanan pak kiri. Makanya lihatnya di kantusnya ini. Sudut matanya ya. Sudut matanya ini mana kiri apa kanan dari diri kita. Kalau dia kiri, ya berarti ini mata kiri. Kalau ininya kanan, berarti mata kanan. Jadi pertama kali memang harus bisa membedakan mata kanan sama kiri. Karena catnya berbeda. Jadi ini mata kanan, ini mata kiri kayak gitu. Karena kalau kita foto mata, kita tahu dia kanan kirinya mana. Tapi ketika dia jadi di foto kemudian dilihat di layar, itu kita bisa bingung. Nah, makanya kita lihat sudut matanya ada di mana, sudut matanya ini ya. Ini kan kayak kebuka ini ya. Nah, ini kan hidung. Nah, itu situlah letak kanan pak kirinya ya. Mata kanan apa mata kiri. Itu ilmunya dulu. Bisa ambil dipraktekannya. Oke, besok kita baca konstitusi dalam iris mata. Kemudian ini ya, kedalaman daripada ini. Yang kita bacakan ini yang lubang-lubangnya ini. Lubang-lubangnya. Nah, kemudian warna iris mata. Macam-macam ya. Oke. Ini kolaret gitu ya. Kita jelaskan kolaret itu apa. Kemudian tanda pada iris matanya apa. Ring stres. Tanda orang yang udah cemas. Gampang tekanan kayak gitu ya. Macam ini. Oke. Nah, setelah ini selesai. Nah, kita masuk ke materi sklera baru
emosional, baru nanti kita analisa mata. Bisa juga nanti kita selingi aja, setelah iris selesai, sklera selesai, kita coba analisa mata. Bagaimana penerapan ilmu ini digunakan untuk mencari apa masalah daripada pemilik matanya. Coba kita cari bersama-sama. Nanti memang serunya ketika diskusi ya nanti ya. Kita coba cari menggunakan ilmunya ini bagaimana kita membongkar daripada apa yang selama ini dibawa oleh pemilik matanya. Oke, mungkin untuk malam ini saya cukupkan. Mungkin kita lanjutkan hari Jumat aja ya, biar cepat, biar nggak jedanya terlalu lama ya. Kita lanjutkan materinya hari Jumat. Kalau nggak ada halangan nanti hari Jumat. Jadi kalau jadi hari Jumat saya berikan link Zoom-nya ya. Sama jamnya malam hari. Jamnya malam hari. Nah, nanti ada rekamannya juga kalau ada yang terlambat ikut, ketinggalan materi sebelumnya, nanti ada rekamannya. Nanti dibagikan link rekamannya. Jadi tenang aja kalau ada yang belum bisa ikut atau ada kuliah yang lain itu bisa ada rekamannya. Hanya kalau orang bisa kuliah langsung itu memang agak beda dengan yang rekaman. Tapi kalau ada waktu luang atau bisa ikut, mending belajar secara langsung ya, dibanding rekaman. Tapi kalau keterbatasan waktu atau waktunya ada acara lain, itu bisa dilihat rekaman. Bisa diulang-ulang kalau ketinggalan juga ya, kalau di rekaman tuh. Oke, kayak gitu besok kita lanjutkan materinya ini ya. Ini dasar-dasarnya. Oke. Tapi kalau ini dipraktekkan ya sudah membantu sebenarnya kalau mau tahu kondisi seseorang. Oke. Kita lihat ada pertanyaan nggak? Ini kok pencetatan tampilan teks. Oke. Oh, PDF-nya udah di-share ya. Mungkin yang baru masuk atau ketumpuk chatnya itu ketinggalan ya PDF-nya. Nanti di-share lagi, bisa di-share lagi. Dikasih PDF-nya ya. Jadi nanti yang bagi yang ada acara dan nanti bisa lihat di rekaman ya. Ini masih materi-materi dasarnya ya. Nah, nanti kalau tahu aplikasinya itu ketika kita analisa mata seorang. Makanya nanti kalau ada yang mau dicek, mau jadi sampel ya, mau jadi bahan untuk pembelajaran diskusi bareng-bareng itu bisa kirimkan foto matanya ya. Karena kalau kita menganalisa mata itu ya saya ada contoh-contoh foto mata orang, tapi kalau nggak ada orangnya itu kan kadang kurang menarik ya karena kan harus dikonfirmasi ya. Makanya ya ini harus dibuktikan bersama bahwa ini benar nggak ini sesuai untuk menganalisa mata. Untuk mengetahui kondisi seseorang itu benar nggak kayak gitu. Makanya harus dari peserta ya. Jadi nanti kalau ada yang mengirimkan foto mata bisa. Tapi syaratnya memang harus jelas irisnya, kemudian skleranya harus jelas ya. Ya harus jelas irisnya sama skleranya kayak gitu. Sebenarnya ada juga yang rekaman sebelumnya. Rekaman sebelumnya sudah ada contoh ya kalau mau contoh melihat analisa mata ya. Itu ada di YouTube-nya itu ya. Yang kelas sebelumnya ya. Jadi kalau mau lihat bisa dilihat di YouTube RC24. Itu ada bagian di analisa mata. Itu contoh kalau kita menganalisa mata secara bersama ya lewat Zoom ya. Itu bisa lihat di YouTube-nya RC24. Nanti dibuka aja kayak gitu. Kalau mata pernah dioperasi, kalau dioperasinya katarak kan dia yang rusak paling pinggiran pupilnya ya. Bisa dilihat kan masih ada bagian yang bisa dilihat jadi lihat irisnya kan mungkin ada bagian yang masih bisa dilihat. Kemudian skleranya kan dia nggak rusak ya. Jadi tetap masih bisa ya. Tetap masih bisa. Tergantung dia kerusakan di matanya bagian apanya kayak gitu. Nah, kalau secara keseluruhan ya nggak bisa skleranya yang rusak apa namanya irisnya yang rusak ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau hanya misal pupilnya yang rusak karena pas operasi itu kan masih bisa dilihat irisnya, masih bisa dilihat skleranya kayak gitu. Nah, tinggal dilihat setelah operasi itu mana yang berubah kayak gitu. Terus kalau foto mata ya dia jangan pakai soft lens. Kalau pakai soft lens kan nggak begitu kelihatan irisnya ya. Jadi harus dilepas soft lensnya itu. Dan skleranya bisa dilihat masih ya. Jadi masih bisa tergantung dia berubahnya di mana bagian matanya gitu. Kalau skleranya nggak berubah ya berarti masih bisa dilihat skleranya. Makanya ini
bisa buat latihan foto mata dulu Bapak Ibu. Jadi foto mata biasanya kalau yang mau difoto-foto kan senternya Kak terang itu kan orang terdekatnya, coba sendiri itu dilihat di cermin gitu. Nanti dilihat apa ini masalahnya. Nah, nanti kalau sudah semakin dalam semakin menarik ya. Semakin menarik mempelajari mata gitu. Makanya kalau ingin tahu contoh analisa mata itu lihat di YouTube. Itu sudah ada yang orang sebelumnya kayak gitu. Tinggal dilihat kalau pengen tahu kayak gitu ya. Oke, ini 120 orang ya. Kayak gitu ya. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu. Kita lanjutkan hari Jumat atau pekan depannya. Jadi tinggal lihat ya, kalau ada linknya nanti saya kasih linknya kalau jadi hari Jumat. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya cukupkan. Apabila ada kurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.